Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمها. Pembahasan ini tentang apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka mempersembahkan al-qarabin, jamak dari al-qurban. Qarabin jamak adalah al-qurban, artinya kullu ma yutaqarrabu bihi ilallahi azza wa jalla, kullu ma yutaqarrabu bihi ilallahi azza wa jalla min dhabihatin wa ghairiha. Qarabin yaitu setiap sesuatu yang dengannya seorang mendekatkan dirinya kepada Allah azza wa jalla. Berupa apa? Penyembelihan hewan dan yang lainnya. Artinya bahwa ibadah-ibadah seperti ini seharusnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dialihkan kepada selain Allah. Ya, taqdimul qarabin wan nuzur jamak dari an-nadhr. Ya, nadhrun jamaknya adalah an-nuzur, yaitu bernazar. Bernazar sesuatu untuk seseorang yang semestinya nazar itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi seorang bernazar bukan karena Allah, jamak dari nazar. Kemudian wal hadaya, al hadaya jamak hadiyah. Al hadaya jam'u al hadiyah. Kata kerjanya ahda yuhdi ihdaan. Ya, saya memberi hadiah, ai uhdi. Kalau hada yahdi artinya memberi petunjuk. Hada yahdi, hudan atau hadian artinya memberi hidayah. Kalau ahda yuhdi ihdaan artinya i'ta'ul hadiah. Bedakan ya antara kata-kata ini. Jadi al-hadaya jamak dari al-hadiyah. Kata kerjanya adalah ahda yuhdi, ihdaan. Hadzal kitab ihda. Kitab ini adalah hadiah li akhi fulan bin fulan misalnya. Yang sering ditulis seorang ingin memberi hadiah kepada temannya. Wal hadaya lil mazarat. Al mazarat yaitu jamak dari al mazarah. Al mazarah sesuatu yang diziarahi, tempat yang diziarahi. Namanya mazarat. Dari zaro ya zuru, ya, sesuatu yang diziarahi atau tempat yang diziarahi itu namanya al-mazarat. Al-mazarah jamaknya adalah al-mazarat. Kemudian wal qubur jamak dari qabrun. Wa ta'dhimuha, dan mengagungkannya. Ya, mengagungkan perbuatan-perbuatan itu
Ya, mengagungkan kuburan. Taqdimul qarabin wan nudhur wal hadaya lil mazarat wal qubur wa ta'dhimuha. Dan mengagungkan tempat-tempat ziarah itu dan kuburan-kuburan itu. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, laqad sadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kull at-turuqi. Sadda yasuddu, yaitu membendung. Bendungan namanya al-masad. Ya, al-masad artinya bendungan. Laqad sadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kull at-turuq. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membendung, telah menutupi semua jalan-jalan al-mufdhiyah ila syirik. Semua jalan yang akan mengarah kepada kesyirikan. Al-mufdhiyah artinya al-muaddiyah. Ya, yang mengarahkan, yang menuju kepada kesyirikan. Adda yuaddi. Jadi al-mufdhiyah ay al-muaddiyah ila syirik. Wa hadzara minha ghayat at-tahdhir. Dan beliau Nabi SAW telah mentahdzirkannya. Hadzara yuhadziru artinya khawwafa yukhawwifu. Takhwif, yang mengingatkan, menjadikan orang itu takut. Wa hadzara minha, dan telah diingatkan dari perbuatan-perbuatan atau jalan-jalan yang menuju kepada kesyirikan. Ghayat at-tahdhir, dengan peringatan yang betul-betul secara maksimal. Ghayat at-tahdhir. Wa min dzalika, di antaranya adalah mas'alatul qubur. Masalah yang berkaitan dengan kuburan. Qad wada'a ad-dawabit al-waqiyah min ibadatiha. Bahwa Nabi SAW telah meletakkan dawabit. Dawabit jamak dari dhabitah. Tulis. Dawabit jam'u dhabitah. Artinya menurut para ulama, dawabit itu adalah jamak dhabitah ay hukmun kulliyun yantabiqu ala juz'iyatihi. Hukmun kulliyun yantabiqu ala juz'iyatihi. Satu hukum yang bersifat umum. Yang hukum bersifat umum ini, ya, sesuai untuk setiap juz'iyatihi. Setiap bagian-bagian yang berkaitan dengan hukum ini itu mengenai hukum ini. Maka Nabi SAW telah meletakkan dawabit. Dawabit itu ketentuan-ketentuan secara kulli, secara umum, ya, secara menyeluruh. Mengapa beliau meletakkan dasar-dasar yang bersifat menyeluruh ini? Al-waqiyah min ibadatihi. Waqiyah jama dari waqaya yaqi. Waqaya yaqi wiqayatan. Orang yang menjaga namanya al-waqi. Kata perintahnya qi. Makanya kita berdoa waqina azaban nar. Qi itu fi'il perintah. Ya Allah, peliharalah aku, lindungilah aku dari azab api neraka. Jadi al-waqiyah artinya dawabit al-waqiyah, yaitu ketentuan-ketentuan umum yang mencegah, ya, yang menghalangi min ibadati al-qubur, dari beribadah kepada al-qubur. Kemudian juga dawabit al-waqiyah min al-ghuluwi, dari bersifat ghulu, melampaui batas, berlebihan fi ashabil qubur, terhadap penghuni kuburan itu, yaitu orang-orang yang telah meninggal. Ini telah diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika, di antaranya dawabit umum yang telah diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencegah dari perbuatan menuju kepada menyembah kepada kuburan. Di antara dawabit itu, annahu qad haddara sallallahu alaihi wasallam minal ghuluwi fil awliya'i was salihin. Ini yang pertama, bahwa Rasulullah SAW telah mengingatkan kita. Haddara bimana, apa mananya?
khawafa, yakni telah mengingatkan, menjadikan kita itu takut terhadap perbuatan tersebut. Hadzara minal ghulu, beliau telah mengingatkan kita dari perbuatan al-ghulu, yaitu melampaui batas. Al-ghulu wala yaghlu ghuluwan, yaitu melampaui batas terhadap auliya was salihin, kepada orang-orang yang mereka adalah para wali-wali Allah dan orang-orang yang soleh. Mengapa demikian? Karena awal mula terjadinya kesyirikan itu di zaman Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh, salah satu sebab utama adalah karena al-ghuluwu fis salihin, sikap melampaui batas dalam mencintai orang-orang yang soleh. Makanya mereka membuat gambar-gambar orang-orang soleh itu, yang 5 orang wali, yang 5, Waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Itu 5 orang wali yang ketika mereka meninggal itu dibuat gambar supaya untuk mengenang. Kata syaitan, ini orang-orang soleh, ya, supaya kalian ikut mereka dalam beribadah pada Allah. Maka gambarlah gambar mereka, lalu digambarkan, tapi belum disembah, hanya gambar mereka. Ini langkah syaitan yang pertama. Kemudian setelah generasi pembuat gambar dan monumen itu meninggal, habis semua, datang generasi berikutnya yang mereka tidak punya ilmu. Ulama pada meninggal. Maka kemudian syaitan datang pada mereka, mengatakan, membisiki mereka bahwa dulu orang-orang ini disembah. Maka mereka menyembah. Nah, oleh karena itu Nabi SAW yang pertama kali beliau ingatkan pada kita adalah, atau pada umatnya, agar tidak melampaui batas terhadap orang-orang yang soleh, terhadap para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Lianna dzalika yuaddi ila ibadatihim. Karena hal tersebut ia menyebabkan yuaddi ayyufdi, sama dengan mufdiyah, afdha yufdi, adda yuaddi, akan menjerumuskan kepada ibadatihim, ila ibadatihim, bisa membuat orang itu beribadah kepada mereka. Makanya beliau ingatkan kita agar tidak melampaui batas kepada para wali. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghuluwa, waspadalah kalian dari sikap melampaui batas. Fa innama ahlaka man kana qablakumul ghuluwu, karena sungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap melampaui batas itu. Itu yang menyebabkan mereka binasa. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu, sesungguhnya yang telah menyebabkan orang-orang terdahulu sebelum kalian itu binasa, itu sebabnya hanya karena ghulu. Karena ada kata hanya. Ya, dari mana kata hanya ini? Innama, yang baru belajar balaghah, innama itu fungsinya adalah untuk mengkhususkan. Penyebab utama terjadinya kesyirikan adalah ghulu. Kemudian waqal, dan beliau menyebutkan tentang diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian bersikap melampaui batas kepadaku di dalam memuji, kama atratin nasara ibna Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani telah melampaui batas dalam memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun, aku ini tidak lain melainkan hanyalah seorang hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba dan Rasulnya. Maka beliau memiliki dua sifat. Sifat al-ubudiyah dan sifat ar-risalah. Yang membedakan beliau dan kita adalah ar-risalah. Itu beliau Rasul. Adapun ubudiyah semua sama, adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau hamba Allah, kita pun hamba Allah. Innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, ini yang membedakan. Aku diberi wahyu oleh Allah taala, diangkat menjadi Rasul. Itu perbedaannya. Maka beliau mengatakan jangan melampaui batas di dalam memuji aku. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara upaya yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membendung perbuatan-perbuatan syirik pada Allah taala,
dengan apa yang disebutkan tadi, yaitu orang-orang yang telah meninggal, yaitu wa haddara minal bina'i 'alal qubur. Beliau juga telah mengingatkan kepada kita agar tidak membangun di atas kuburan-kuburan. Kama rawa Abul Hayyaj Al-Asadi, sebagaimana diriwayatkan oleh Abul Hayyaj Al-Asadi, dia hidup di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Qala li, kata Abul Hayyaj Al-Asadi, qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib Al-Khalifatul Rashid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepadaku, ala ab'atsuka, maukah engkau aku utus, alama ba'athani alaihi Rasulullah SAW, maukah engkau aku utus untuk melakukan sesuatu yang mana aku pun telah diutus oleh Nabi SAW, oleh Rasulullah SAW, yang untuk melakukan hal tersebut, yaitu Allah tada'a, jangan sekali-kali atau jangan kamu tinggalkan, tada'a yani tatruk, la tada' Allah tada'a timthalan, janganlah kamu biarkan patung-patung berdiri, illa tomastahu ay illa ghayyartahu, ya robah, jangan biarkan dia berdiri, wala qabran musyrifan illa sawaitah, dan tidaklah ada kuburan yang meninggi melainkan engkau ratakan. Ini perintah Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Musyrifan artinya murtafi'an. Makanya dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala, dalam mazhab Imam Syafi'i itu mayoritas kaum muslimin di negeri ini adalah bermazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu membuat kuburan, kalaupun tanahnya ditinggikan, tidak boleh lebih dari satu jengkal. Tidak boleh lebih dari satu jengkal dari atas tanah. Dan beliau melarang membangun lebih dari itu. Ya. Beliau melarang membangun lebih dari satu jengkal itu. Dan tidak boleh membangun, artinya tanahnya dilebihkan. Kalaupun dilebihkan untuk apa? Supaya orang ini tahu bahwa ini kuburan. Sebab kalau diratakan, nanti orang tidak bisa membedakan mana kubur mana bukan kubur. Maka beliau memberikan keringanan untuk meninggikan kuburan itu sepanjang satu jengkal dari tanah kuburan itu. Tidak boleh mengambil tanah dari lain tempat. Ini dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa naha sallallahu alaihi wasallam an tajsisiha, jassasa yujassisu, artinya tola yatlu, mewarnai, atau jassasa yujassisu yaitu bayyada yubayyidu biljas, jadi mencet dengan kapur, jadi warna putih, warna kapur. Wa nahar Nabi SAW antajisisiha, beliau melarang dari membuat mencet, memberi warna putih dan kapur pada kuburan-kuburan itu. Wal bina 'alaiha, dan dilarang bangun di atasnya. Fa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tajsisil qabri, bahwa Rasulullah SAW melarang dari tabyid, ya, al-qabr. Tabyid yang ja'alahu bayda atau abyad, yang mewarnai dan warna putih. An tajsisil qabr, melarang dari memberikan warna pada kubur atau mencat kubur itu dengan warna atau dengan kapur. Wa an yuq'ada alaihi, dan beliau melarang duduk di atas kuburan. Wa an yubna alaihi bina'un, dan juga beliau melarang dari membangun di atas kuburan itu suatu bangunan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa haddara sallallahu alaihi wasallam minas salati indal kubur, dan beliau sallallahu alaihi wasallam melarang salat di kuburan. Fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sudah mendekati masa-masa kematiannya, turun kepada beliau ajalnya atau mendekati ajalnya sallallahu alaihi wasallam, tafiqa
yatrahu khamisatan. Tafiqa ini dalam bahasa Arab namanya af'al atau fi'lun min af'alis syuru'. Fi'il yang menunjukkan satu perbuatan yang langsung beliau lakukan segera. Contohnya, dakhala al-muslimu al-masjida fatafiqa yusalli rak'atain. Seorang muslim masuk masjid dan langsung sholat dua rakaat. Itu tafiqa namanya, atau ja'ala. Termasuk fi'il yang menunjukkan kesegeraan dalam berbuat. Dakhala al-mudarrisul fasla fatafiqa yashra'u au yabda'u ad-dars. Dia dengan cepat memulai pelajaran. Jadi Nabi SAW ketika dalam keadaan parah sakitnya menjelang kematiannya, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Beliau menutup wajahnya dengan khamisah. Khamisah itu kisah. Kisah itu kain segi empat. Kisaun, kain segi empat, aswad, warnanya warnanya hitam, lahu a'lam, biasanya ada garis-garisnya. Itu namanya kisah. Mirip dengan selimut yang loreng-loreng itu, kurang lebih lah seperti itu. Jadi beliau SAW ketika dalam keadaan demikian, beliau menutup wajahnya dengan kain, yakni kisah itu. Fa idza iktamma biha, iktamma artinya sya'ara bil hararah. Kalau beliau merasa panas dengan kain itu karena menutup wajahnya, biasanya orang menutup wajah itu nafasnya kan mendatangkan panas. Ya, maka beliau pun demikian. Ketika beliau merasa fa idza iktamma biha, karena sebab dari kain itu beliau kemudian merasa panas, kasyafaha, beliau membuka kain tersebut, kisah tersebut. Faqal wa huwa kadzalik. Maka kemudian beliau bersabda dalam keadaan seperti itu. Beliau mengucapkan kalimatnya ini. La'natullah 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat mereka ibadah di tempat-tempat tersebut. Yuhadziru mimma sana'u. Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, yuhadziru, ini perkataan Aisyah. Beliau mengingatkan ya kepada yani umatnya mimma sana'u, dari apa yang mereka lakukan. Walaula dzalika, kalau bukan karena hal ini yang dikhawatirkan, ubriza qabruhu sallallahu alaihi wasallam, maka kuburan Nabi sallallahu akan dibuka, akan ditampakkan. Tapi karena khawatir inilah tadi kuburan Nabi sallallahu tertutup, tidak dibuka. Ya, ubriza artinya udhira. Ya, baroza artinya dhahara. Abroza artinya adhara, menampakkan, memunculkan. Ya, jadi beliau walaula dzalik, kalau bukan karena itu, karena khawatir yakni manusia menjadikan kuburan beliau sebagai masjid, maka ubriza qabruhu, kuburan akan ditampakkan. Ghairu annahu wasya, tapi karena beliau takut, khawatir an yuttakhadha masjidan, khawatir kalau dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat yang didatangi oleh kaum muslimin untuk beribadah di tempat tersebut. Makanya di sini perlu dipahami tentang kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat seperti ini. Karena mungkin ada orang mengatakan, Ustaz, sekarang kuburan Nabi sallallahu masuk masjid. Yang harus diketahui bahwa di zaman Umar bin Khattab, zaman Utsman bin Affan, ketika perluasan masjid itu, perluasan itu bukan ke arah kuburan beliau, tapi ke arah yang lainnya, ke arah sebelahnya. Di zaman Al-Walid bin Abdul Malik, ya, di zaman Khalifah Bani Umayyah, namanya Al-Walid bin Abdul Malik, itu baru dimasukkan perluasan itu, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasukkan. Dan ulama-ulama ketika itu menegur beliau. Tetapi kemudian yang namanya penguasa, ya, maka dimasukkan ke dalam ruang masjid. Tetapi yang harus diketahui bahwa kuburan beliau itu dilapisi oleh tembok. Kurang lebih ada 3 atau 4 tembok yang melapisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga beliau tetap dalam kategori, walaupun atapnya satu dengan Masjid Nabawi, tapi secara wujudnya dia terpisah dari Masjid Nabawi. Jadi
ini yang harus kita ketahui, bahwa para ulama pun ketika akan dilakukan perluasan oleh Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, ya, seorang khalifah Bani Umayyah, ketika itu mereka menegur, mereka mengingatkan beliau, ya. Dan alhamdulillah kuburan Nabi SAW tetap terpelihara. Tidak ada orang yang datang menyembah kuburan beliau, ya, karena Allah menjaganya. Nanti akan disebutkan dalam barisan-barisan berikut ini. Kemudian kata beliau, waqal ala wa inna man kana qablakum, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida, mereka dahulu menjadikan kuburan-kuburan para nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Masajid di sini tempat ibadah, ya. Ala fala tattakhidul qubur masajida, ya, ingatlah kalian, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Fa indi anhaakum an dzalika, sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Wa ittikhadhuha masajida ma'nahu, dan menjadikan masjid ini artinya as-salatu indaha. Itu artinya bukan berarti harus bangun baru dikatakan mengambil jadikan masjid, tidak. Tapi orang datangi tempat tersebut, sholat di tempat itu, sujud menghadap kuburan itu, ini artinya ittikhadhuha masajid. Itu maknanya. Tidak mesti harus dalam pengertian membangun bangunan masjid, tidak. Ya. Wa ittikhadhuha masajida ma'nahu as-salatu indaha, yaitu sholat di kuburan itu. Fa illam wa illam yubna masjidun 'alaiha, meskipun tidak dibangun masjid di atasnya, tetap dikatakan menjadikan sebagai tempat ibadah atau tempat masjid. Fa kullu mawdhi'in qusida lis-salati fihi faqad ittukhidha masjidan, maka setiap tempat, mawdhi' arti makan, fi hadhil ard, setiap tempat di bumi ini, qusida lis-salati fihi, ada orang datang ke sana bermaksud untuk sholat di sana, faqad tukhidha masjidan, berarti tempat itu telah dijadikan sebagai masjid, yaitu tempat ibadah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan Allah jadikan bagi aku bumi itu sebagai masjid, jadi tempat sholat. Bukan harus menjadi ada bangunan, tidak. Dan Allah jadikan bumi sebagai tahuran, salah satu alat untuk bersuci. Seorang kalau tidak ada air, dia bertayamum. Dimanapun dia berada, datang waktu sholat, dia sholat di tempat itu. Tidak mesti dia mencari masjid. Karena Allah menjadikan bumi ini sebagai masjid, tempat ibadah seorang mukmin, wa tahura, dan sebagai tempat sebagai alat untuk bersuci, yaitu dengan debu atau dengan tanah. Fa idza buniya 'alaiha masjidun fal amru asyad, kalau dibangun di atas kuburan-kuburan itu masjid, maka fal amru asyaddu, maka perkaranya akan lebih berat, ya. Tidak membangun masjid saja dinamakan sebagai menjadikan tempat ibadah, apalagi kalau dibangun masjid. Jadi ini peringatan yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik. Ada hadis atau hadis ini, tawajuilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan 5 kelebihan, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tidak memberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku. Kemudian kata beliau, yang pertama, kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassatan. Dahulu setiap nabi itu diutus khusus untuk kaum mereka masing-masing. Ya. Khassatan. Wa bu'itsu ila kulli ahmara wa aswada. Sedangkan aku diutus oleh Allah untuk setiap, baik yang warna merah maupun warna hitam, untuk seluruh manusia. Ini yang pertama, keutamaan pertama. Yang kedua, wa uhillat lil ghanaimu, dan aku dihalalkan oleh Allah harta rampasan.
wa lam tuhalla li ahadin qabli. Padahal harta rampasan itu belum pernah dihalalkan oleh Allah kepada seorang nabi pun sebelum aku. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa ju'ilat li al-ardu thayyibatan tahuran wa masjidan. Dan Allah menjadikan bagi aku bumi ini sebagai sesuatu yang baik, yang suci, ya, alat untuk bersuci dan sebagai tempat untuk ibadah. Fa ayyuma rajulin, maka setiap orang dari umat ini adrakathus shalah, dia masuk waktu salat dimanapun dia berada, shalla haitsu kana, maka dia salat dimanapun dia berada. Ini yang keempat, yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa nusirtu birru'bi baina yaday masirati syahrin. Dan aku, yakni kemenangan beliau, keistimewaan beliau, orang itu begitu mendengar tentang beliau SAW, itu dari jarak perjalanan 1 bulan sudah takut. Sudah takut. Wa nusirtu birru'bi masirata syahrin. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan wa nusirtu birru'bi masirata syahrin. Dan aku dimenangkan oleh Allah dengan apa? Rasa takut yang Allah tanamkan pada orang yang mendengar tentang beliau, walaupun jarak mereka 1 bulan perjalanan, ya. Maka sebetulnya kaum kufar itu kepada Islam ini mereka sangat takut. Bukan kita yang takut sama mereka, tidak. Karena sudah Allah tanamkan dalam diri mereka ketakutan. Makanya Islam dituduh dan berbagai macam tuduhan. Itu karena menggambarkan ketakutan mereka, ya. Padahal mereka tahu siapa Muhammad itu. Beliau adalah Rasul utusan Allah yang mengajarkan undang-undang tadi PBB tentang peperangan, tidak boleh membunuh wanita, tidak membunuh anak-anak, tidak boleh ini dan itu. Semua dari Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dari ajarannya, ya. Dari ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ketakutan, dan ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada, atau kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi musuh dalam jarak 1 bulan perjalanan itu sudah ketakutan. Kemudian yang kelima, wa utitu syafa'ah, dan aku diberikan oleh Allah syafaat. Ini maksud syafaat adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung yang Allah berikan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada selain beliau. Karena setiap nabi diberi syafaat. Tapi syafaat yang uzma, yaitu syafaat agar memohon pada Allah Ta'ala agar Allah menghitung hamba-hambanya di hari kiamat kelak, itu hanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika manusia datang kepada Nabi Adam, mereka mengatakan, engkau ayah kami, engkau adalah ciptaan Allah yang pertama, dengan tangannya Allah tempatkan engkau di surga, ya, kau lihat keadaan kami, maka mintalah pada Allah supaya kami dihitung. Kata Nabi Adam, nafsi nafsi, diriku diriku. Sungguhnya Allah lagi murka hari ini, tidak pernah Allah murka seperti hari ini dan seperti yang sebelumnya dan sesudahnya. Pergilah kalian kepada Nuh, dia adalah nabi yang banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Maka manusia pergi kepada Nabi Nuh, kemudian mereka mengatakan pada Nabi Nuh, engkau adalah hamba Allah yang banyak bersyukur, ya, engkau lihat keadaan kami, mintalah pada Allah supaya kami ini dihitung. Kata Nabi Nuh, nafsi nafsi, diriku diriku. Setiap orang di hari kiamat itu memikirkan dirinya. Lah kalau ada orang mendakwakan, sudahlah kamu percaya sama saya, nanti aku di hari kiamat akan seret kamu, akan tarik kamu, omong kosong. Para nabi takut tentang diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsi nafsi, semua mengatakan diriku diriku. Terus ada orang mendakwakan di dunia ini zulman wa buhtana, hanya untuk iftira, menipu manusia, mengatakan bahwa mereka membela, nanti mengangkat, menyeret, ya, ikut aku, ya, pegang tanganku di hari, di mana itu? Apalagi yang mengatakan aku bawa engkau, aku pegang tanganku, aku hantarkan engkau ke surga. Siapa surga itu? Punya siapa? Punya bapakmu dah. Ya itu. Sudahlah. Setiap orang melihat dirinya, dia memperbanyak ibadah pada Allah Ta'ala, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut pada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Insya Allah dia selamat. Jadi para nabi pun mereka
pada rasa takut. Nabi Nuh mengatakan, pergilah kalian kepada Ibrahim, dialah kekasih Allah. Kata Nabi Ibrahim, bukan aku orangnya, aku pernah berbuat kesalahan 3 kali, ya, yaitu berbohong, padahal beliau tahu Tauriah. Kemudian kata beliau, pergilah kalian kepada Musa. Lalu Musa mengatakan, pergilah kalian kepada Isa. Dan Isa mengatakan, pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Kemudian Nabi SAW sujud pada Allah Ta'ala. Beliau diwahyukan oleh Allah untuk memuji Allah dan pujian-pujian yang tidak pernah diucapkan sebelumnya, dan tidak pernah diberikan pada seorang pun sebelumnya. Lalu kemudian Allah menyuruh pada Nabi SAW setelah beliau sujud pada Allah Ta'ala, angkatlah wajahmu, angkatlah wajahmu, ya, kemudian mintalah, engkau akan diberikan. Lalu Nabi SAW kemudian minta pada Allah Azza wa Jalla agar Allah segera menghisab manusia, menghitung mereka. Ini namanya syafa'atul uzma. Adapun syafaat-syafaat yang lainnya, para nabi memberikan syafaat, para malaikat memberikan syafaat, orang-orang soleh memberikan syafaat, para syuhada memberikan syafaat, orang-orang mati syahid, mereka memberikan syafaat. Tapi syafaatul uzma hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada yang selainnya. Wa qad khalafa aktsarun nasi hadhihi nawahi. Kemudian kata al-muallif hafizahullah taala, dan banyak atau kebanyakan manusia menyelisihi larangan-larangan ini. Jadi apa yang disebutkan pada poin 1, 2, 3, 4, ya, ini semua banyak dilanggar oleh manusia. Wartakabu ma hadzara minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan mereka justru melakukan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Fawaqqa'u bisababi dzalika bisyirkil akbar. Maka mereka pun akhirnya terjerumus dalam syirik besar, karena tidak melaksanakan, tidak taat kepada apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabanau 'alal quburi masajida. Maka mereka pun membangun di atas kuburan-kuburan masjid-masjid. Wa adrihatan, ya, adrihah jamak dari dorihah. Dorihatun artinya adriha, bimakna qabrun atau makbaratun. Doriha jamak adriha jamak doriha. Mereka bangun di atas kuburan-kuburan, wa maqamat, bangun maqamat. Beda maqamat dengan kuburan, harus dipahami. Kalau Anda berjalan ke Palestina misalnya, itu ditunjukkan, ini maqam Nabi Yunus, ini maqam Nabi Musa, dibangun masjid-masjid. Siapa bantu? PBB, dana dikucurkan untuk membangun tempat-tempat itu. Karena di sini akan ada kesyirikan. Tulis di papan depan dari UNICEF atau dari manalah, pokoknya dari PBB. Dana besar dikucurkan. Di situ maqam artinya bahwa Nabi itu diceritakan tentang, misalnya maqam Nabi Yunus. Bahwa Nabi Yunus pernah datang di situ. Kemudian dibuat semacam kamar. Di situ ada tulisan, ya, seperti mimbar atau barang yang benda yang tertutup. Ini maqam, tulis doa, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Padahal tidak tahu sejarahnya dari mana, ya. Itu namanya maqam, bukan kuburan. Beda maqam dengan makam, ya. Maqam itu bahwa Nabi itu pernah datang di situ. Itu maksudnya. Pernah berbuat sesuatu di tempat itu. Ini namanya maqam. Ya. Lain dengan kuburan. Kuburan itu kuburan. Kalau maqam beda. Tidak ada kuburan di situ. Tapi ada semacam satu ruangan yang memang dibuat, ya. Kemudian datang orang sholat di situ, ada tempat sholatnya, ada wudhunya, ya, ada macam-macam. Intinya untuk kebutuhan. Ya, ini untuk beribadah di situ. Ini tidak dibenarkan. Ini yang dimaksud dengan maqamat. Ya, jadi maqamat ini tempat-tempat yang dianggap bahwa orang itu, Nabi itu pernah ke tempat tersebut. Itu maqamat namanya. Wajaluha mazarat, dan mereka jadikan maqamat itu atau bangunan-bangunan tersebut, ja'aluha mazarat, sebagai tempat-tempat ziarah. Untuk apa? Untuk pariwisata.
Iya. Wisata religius. Iya. Jadi jadikan mazarat. Tumarasu indaha kullu anwa'ish syirkil akbar. Yang di situ dilakukan, tumaros artinya urtukiba fi atau urtukiba indaha. Irtakaba apa artinya? Melakukan. Irtakaba kabiratan apa artinya? Dia melakukan dosa besar. Ya, tumarasu indaha kullu anwa'ish syirkil akbar. Akhirnya di tempat-tempat itu dilakukanlah perbuatan-perbuatan segala jenis syirik akbar. Na'udzubillah. Berupa apa? Minad dzabah laha. Orang datang sana nyembeli karena sudah niat dari kampungnya untuk menyembeli. Wa du'a ashabiha, yang minta kepada ya tempat-tempat orang-orang penghuni kuburan itu. Wal istighatsah bihim, minta pertolongan pada mereka. Ya wasarfin nudzur lahum, kemudian memberikan nazar-nazar mereka kepada orang-orang itu, penghuni kuburan tersebut. Wa ghairi dzalik, dan berbagai macam hal lainnya dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Bahkan tidak sedikit kemaksiatan di situ dilakukan. Pertemuannya laki perempuan, ya, bahkan mungkin orang ingin bertemu seorang laki-laki dan perempuan yang saling cinta, suruh ketemu di situ. Apalagi sekarang ini banyak pakai WhatsApp, dan ketemu di makomat ini, di makom ini, itu. Dicampur antara syubhat dan syahwat. Ya. Ini adalah fitnah, tentu sebagai ujian bagi kaum umat ini. Maka dari itu tugas para dai, para mubaligh adalah untuk meluruskan ya umat ini, mengajarkan mereka tauhid agar bergantung hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bukan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mengatakan, mengapa kita ini disyariatkan orang mati itu dikubur? Salah satu hikmahnya adalah supaya tidak dimakan oleh binatang. Lah bagaimana seorang minta kekuatan, minta sesuatu kepada orang yang dilindungi jasadnya dengan lubang, supaya aman dari binatang, itu dilindungi dengan gali lubang, masukkan ke dalam. Kenapa disyariatkan mandi dengan air kapur barus? Salah satu jenis memandikan mayat itu dengan campuran air kapur barus. Kenapa? Supaya serangga tidak bisa atau menjauh dari bangkai itu. Itu hikmahnya. Lah kok mau minta kepada bangkai yang serangga itu bisa makan atau menggigitnya, makannya? Subhanallah. Ini ukul, otak, karena akal yang tidak digunakan. Ya, Allah Ta'ala memberikan dua hal dalam diri kita, manusia. Ada akli, ada nakli. Dua-duanya dalil. Ya, makanya Allah mengatakan innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan akal pikiran sehat itulah yang mengambil pelajaran. Kemudian Allah turunkan utus para anbiya, menurunkan kitab-kitabnya. Supaya apa? Supaya manusia berada di atas petunjuk. Ya. Dua dalil itu. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu kajian kita cukup sampai di sini. Ya, sampai di halaman 112. Insyaallah nanti setelah adzan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lalu. Ada hal-hal penting untuk kita jawab insyaallah. Perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan dan tidak mungkin dijawab semua. Belum mulai sudah muncul pertanyaan. Baik Ustaz, nafa'allahu bika tauman wa iyak. Ustaz, apa hukum praktikum biologi dan membelah katak untuk penelitian? Hukumnya dosa. Ya. Dan ini pernah ditanya, ada sebagian orang yang mereka sekolah kedokteran biasanya itu dijadikan binatang percobaan, diantara adalah katak. Saya katakan Anda istighfar yang banyak, itu taubat kepada Allah Ta'ala. Karena hukumnya dosa. Yang dosa kita katakan dosa.
Ya. Jadikan sebagai alat untuk praktek. Jadi istighfar yang banyak. Kalau ada orang yang melakukan ini dahulu, saya minta ampun pada Allah Azza wa Jalla, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana penjelasan tentang hadis yang keempat dari Arba'in Nawawi tentang seseorang yang melakukan amalan ahli surga, namun pada akhirnya dia termasuk ahli neraka? Saya takut yang termasuk dalam hadis tersebut. Sebetulnya hadis ini sudah terjemahkan dan banyak kitab-kitab tentang Arba'in. Sebetulnya Anda bisa membaca, namun tidak mengapa. Hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan pada kita tentang ciptaan manusia. 40 hari nutfah, kemudian 40 hari alaqah, kemudian 40 hari mudghah. Ya, dari nutfah ke alaqah itu segumpal darah, kemudian segumpal daging. Baru kemudian pada bulan keempat, itu 40 hari, 120 hari, baru kemudian ditiupkan ruh pada seorang calon bayi itu. Baru dia dikatakan sebagai manusia ketika dia sudah ditiupkan ruh. Kemudian di situ dicatat 4 perkara. 4 perkara, yaitu ajalnya, rezekinya, kemudian apakah dia itu syaqiyun atau sa'id, celaka atau dia itu atau bahagia. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, salah seorang di antara kalian melakukan satu amal kebaikan atau amal ahli surga, dan ketika dia telah jaraknya antara dia dan surga tinggal 1 hasta, karena dia telah tercatat sebagai orang yang menjadi ahli neraka, maka dia melakukan perbuatan ahli neraka, dia dimasukkan dalam neraka. Demikian sebaliknya, seorang di antara kalian melakukan perbuatan dosa, perbuatan ahli neraka, ya, ketika dia tinggal 1 jengkal di neraka, masuk ke neraka itu, ya, karena sudah dicatat di ahli surga, maka dia diberikan dia melakukan amal-amal ahli surga, maka dia dimasukkan surga. Di antara hikmah dari hadis ini adalah supaya orang yang melakukan amal-amal ibadah itu tidak tergiur, tertipu dan amal ibadah yang dilakukannya. Karena yang terpenting dari amal seseorang itu adalah al-khawatim, al-a'malu bil khawatim. Orang itu ditentukan akhirnya. Demikian pula orang yang banyak berbuat dosa, supaya tidak putus asa dari rahmat Allah SWT. Itu di antara hikmah hadis itu yang disebut oleh para ulama. Jadi orang beramal soleh jangan merasa Masya Allah, ya, bahwa dia sudah soleh pasti diterima. Ya, kita tidak tahu, sebelum mati itu belum bisa menentukan orang itu. Ya, karena yang akhir itu yang menentukan al-a'malu bil khawatim. Amal seorang dilihat pada akhirnya. Ya, jadi orang yang beramal soleh supaya tidak tertipu dan amalnya, terperdaya dan amalnya, dan orang yang berbuat dosa supaya dia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang minta pada Allah, mohon pada Allah, berdoa pada Allah taala, minta ketetapan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena perubahan itu begitu cepatnya. Saya kemarin dulu buat status, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena kita melihat perubahan yang demikian cepatnya. Ya, pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Subhanallah. Apa yang menimpa orang lain tidak mungkin tidak menimpa pada diri kita. Ya, maka seorang harus selalu minta pada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena perubahan itu begitu cepat. Ya, maka hati-hati. Ya. Orang kemarin taat, sekarang naudzubillah, besok Masya Allah jadi orang yang soleh, orang yang baik. Kita tidak mengetahui, semua itu biadillah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari seorang harus tetap bergantung, berharap pada Allah Azza wa Jalla akan rahmatnya, karunianya, hidayahnya, ketetapannya. Ya, harus minta pada Allah siang dan malam. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menyadarkan seorang yang meyakini bahwa harus mencari hari atau bulan baik ketika ingin menikah? Ini perbuatan syirik sebetulnya. Bagaimana cara untuk menyadarkannya? Ya diingatkan dengan cara yang baik. Kalau dia orang tua kita ingatkan dengan cara yang baik.
Intinya kita sampaikan, dakwahkan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, Allah memberikan taufik. Dan insya Allah tidak ada yang hadir di sini kalau mau nikah cari Ustadz kira-kira kapan. Saya nikah Ustadz, boleh enggak bulan Muharram? Bulan Muharram katanya enggak boleh nikah misalnya. Setiap bulan boleh, bulan apa saya boleh menikah itu. Hari apa itu boleh. Ya, katanya tanggal 13 enggak boleh Ustadz karena tanggal sial. Ya. Nah, ya, ini dapat import dari Konghucu akhirnya. Jadi hati-hati dengan kepercayaan seperti ini. Ya, intinya bahwa kita ini harus ya beriman pada Allah. Semua hari itu baik, semua bulan itu baik. Wallahu alam. Kemudian mal farqu baina al-qarin wal khadim. Ini pertanyaan tentang penjelasan kita adanya seorang itu ada qarin. Qarin itu syaitan yang menemaninya. Nabi SAW bahkan mempunyai qarin, tapi qarinnya masuk Islam. Taat pada Nabi SAW, menolong Nabi SAW kepada kebaikan. Kemudian ada khodim ini wallahu a'lam. Ya saya lupa tentang khodim ini, tapi mungkin yang dimaksud adalah yaitu hafadhah. Karena setiap jiwa kita ini juga ada malaikat yang menjaganya. Ada para malaikat yang menjaga jasad manusia ini ketika tidur. Kecuali kalau Allah takdirkan lain. Maka mereka terlepas dari hamba yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk terkena sesuatu. Ya. Tapi ada yang menjaga. Mungkin yang dimaksud adalah para malaikat hafadhah yang menjaga jasad seseorang. Ya, makanya kita alhamdulillah tidak ada kecoa masuk di telinga, ya, atau binatang-binatang. Karena ada malaikat yang menjaganya. Fisik manusia. Wallahu a'lam. Bagaimana mensikapi ini sama dengan sebelumnya, mensikapi orang tua yang masih memiliki kepercayaan tidak sesuai akidah yang sahih. Jika memilih rumah tidak boleh menghadap utara atau selatan dan yang lainnya. Misalnya, intinya Anda mempunyai kewajiban memberikan nasihat. Titik. Ya. Dakwah itu butuh waktu. Ya. Jangan Anda ingin merubah manusia sekejap, harus ikut aku. Harus seakidah dan aku, harus semanhaj dan aku. Subhanallah, Muhammad bin Abdullah SAW itu selama 13 tahun di Mekah berdakwah menanamkan tauhid. Itu pun beliau kemudian Allah perintahkan hijrah ke Madinah karena tidak subur di Mekah. Makanya Allah menyuruh hijrah ke Madinah dan beliau tetap tabah menerima cobaan, ya, ujian dan tantangan dalam berdakwah. Oleh karena itu janganlah menjadi dai yang tergesa-gesa. Janganlah menjadi dai yang mengajak manusia kepada hawa nafsu, ya. Tapi kepada Allah dan kepada Rasulnya. Makanya dalam Al-Quranul Karim, dan ini dakwah kami, ini manhaj kami, ya, ini akidah kami, mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada hawa nafsu, bukan kepada diri kita. Wallahi, seandainya seluruh manusia memusuhi saya pribadi, silahkan, urusannya Anda. Aku tetap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu prinsip. Jangan kita mencari orang membela kita. Allah yang membela. Kalau kita membela Allah, Allah membela kita. Jangan berharap pada manusia. Berharaplah pada Allah, bergantunglah pada Allah. Anda pun demikian, dimanapun Anda nanti bertempat tinggal, di Iri Papua, ya, di Merauke, di Kalimantan, ada Allah bersamamu dalam berdakwah. Jangan berharap pada manusia, ada Rabbul Alamin. Yakinlah pada Allah Ta'ala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan menetapkan pendirian kalian. Jangan khawatir. Maka dakwah pada orang tua, dakwah kepada keluarga memerlukan lemah lembut. Coba baca surat Maryam tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim mengucapkan kalimat-kalimat indah pada ayahnya. Ya abati lima ta'budis syaitan. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah syaitan? Wahai ayahku, ikutilah aku, sembahlah Allah. Jadi demikian indah kalimat itu. Subhanallah. Seandainya ada yang menulis, ya, bagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim, ya, dan kalimat-kalimat indah yang beliau sampaikan pada orang tuanya. Ya. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim setelah berupaya maksimal, toh orang tuanya juga tetap tidak mengikuti beliau,
maka beliau apa yang beliau lakukan? Hijrah. Wa a'tazilukum wa ma ta'budun, dan aku pun tinggalkan kalian dan apa yang kalian sembah. Setelah beliau meninggalkan ayahnya atau negerinya, beliau kemudian diberikan pengganti oleh Allah Ta'ala. Allah memberikan pada beliau anak, Allah memberikan pada beliau yakni keturunan. Makanya safir tajid iwadan amman tufariqhu, berpisahlah, tinggalkanlah negerimu, kau akan mendapati yang lainnya akan menemanimu dalam berdakwah, dalam berjuang. Sudah berpegang teguh pada Allah Ta'ala. Yang terpenting kita berdakwah dengan baik, berdakwah dengan akhlak, berdakwah dengan ilmu, ya. Maka insya Allah yang memegang hati manusia ini pegang dalam dirimu. Yang memegang hati manusia itu Allah Rabbul Alamin, bukan Anda. Yang merubah hati manusia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dai. Maka berharap pada Allah, mohon pada Allah. Saya kira cukup ya. Ini ada ceramah lagi, banyak pertanyaan, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Apalagi kita sudah cukup apa yang disampaikan insya Allah Ta'ala. Masih ada pertanyaan-pertanyaan penting, insya Allah akan dijelaskan, dijawab pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah menambah keimanan kita pada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan kita mencari ridhonya manusia, cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho manusia itu tujuan yang tidak mungkin tercapai. Tapi ridho Allah dan beramal dan keyakinan dan beribadah pada Allah Ta'ala, bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan ya keridhoannya. Aku qouli hadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.